Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ini dari kelas 8C ya? Udah kenal sama saya? Belum pernah diajak sama saya ya? Perlu perkenalan nggak nih? Oke, jadi nama saya, perkenalkan, nama saya Irawati. Yang namanya singkat. Silakan kalian bisa panggil saya ibu atau kakak, terserah kalian. Bu Ira atau Kak Ira. Saya dari mahasiswa dari UNESA, jurusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya sekarang di sini di depan kalian karena sedang menjalankan tugas semester 7 wajib untuk PRT ya, pengenalan lapangan hukum. Pengenalan, apa ya? Pengenalan lapangan persekolahan. Jadi saya di sini bisa ketemu sama kalian karena saya sedang menempuh mata kuliah PRT itu tadi. Makanya saya di sini ketemu dengan kalian. Ini baru pertama kali kita bertatap muka ya? Iya. Kalau di rumah daring, kalian dengerin saya nggak kalau saya ngomong? Kenapa? Tadi saya ngomong ya? Insya Allah tidur pasti kalian. Apalagi jam-jam berapa pas bangun pagi-pagi sekolah, terus agak siangnya berhasil lagi tidur. Ngapain dulu nih? Langsung pelajaran nggak? Kenapa? Jangan pelajaran dulu. Ngapain nih tulisan? Konsen. Apa? Sama cari topik lah. Ya Allah. Tadinya nggak di sini saya cari topik terus ya kayaknya. Kemana saja biar kalian fokus. Pagi, siang, sore, malam tau nggak yang tetap pagi, siang, sore, malam? Belum ya? Oke, jadi gini. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk satu kali. Tahu nggak? Oke, coba ya. Pagi. Tangannya di atas dong. Pagi. Pagi. Jadi, kalau pagi tepuk satu kali, kalau siang tepuk. Oke, coba lagi. Siang. Pagi. Siang. Ya, jadi kalau sore tepuk berapa kali? Nggak usah ngomong, langsung perbuatan ya. Ya, kita coba lagi. Sore. Sore. Jadi kalau malam tepuk berapa? Malam. Kalau malam tepuk setengah, karena malam kan nggak boleh berisik. Gimana tepuk setengah? Tepuk setengah ya? Namanya juga setengah ya. Langsung ya, coba ya. Kalau salah diapain nih? Pagi. Pagi. Kompak ya. Pagi. Siang. Pagi. Sore. Malam. Ya, yang di rumah ngikutin nggak? Enggak ya. Nanti dimarahin sama ibunya. Ngapain tepuk-tepuk di rumah? Coba lagi ya. Sore. Sore. Pagi. Malam. Ya Allah. Belum sarapan ini pasti ya. Lu kan orang kira asli apa gini?
harus berhubungan dengan teks eksklamasi yang kita bahas. Misalkan tentang banjir ya, kata-katanya tentunya harus berhubungan dengan banjir seperti itu. Lalu yang kedua ada apa ini? Menggunakan kalimat aktif dan pasif. Tahu nggak kalimat aktif dan kalimat pasif? Belum ada itu. Ada spidol ya? Pakai apa nih saya? Ada yang mau spidol nggak? Contohnya kalau kalimat aktif itu biasanya subjek itu kalimat kan adalah subjek, predikat, dan objek. Nah, subjek itu orangnya, predikat itu sesuatu yang dikerjakan, dan objek itu yang dikenai pekerjaan. Contohnya ada kalimat ibu menanak nasi. Ibu sebagai apa? Pasif. Ibu sebagai apa? Pasif. Ada subjek, predikat, dan objek. Ya. Kalau subjek itu orangnya, ya. Subjek itu orangnya, predikat itu pekerjaan yang dilakukan, dan objek itu yang dikenai pekerjaan. Jadi ibu itu ya subjek. Oh, ragu-ragu kenapa nih? Gak apa-apa jawab. Ya, jadi ibu itu subjek, menanak itu predikat, ya. Nasi berarti objek. Nah, ibu menanak nasi itu adalah contoh kalimat aktif. Jadi biasanya ciri-ciri kalimat aktif itu menggunakan awalan me. Jadi subjeknya itu langsung mengerjakan. Nah, kalau contoh kalimat pasif gimana? Dari kalimat ibu menanak nasi tadi. Masak nasi. Apa? Masak nasi. Ibu masak nasi. Nggak pakai me. Oh, nggak ada yang jawab nasi dimasak itu ya. Padahal saya itu tujuannya itu loh. Enggak, sebenarnya biasanya kalau kalimat pasif itu yang di rumah nggak ada yang tahu nih. Halo. Ada yang tahu gimana cara membuat kalimat pasif dari kata ibu menanak nasi? Halo. Ibu di mana? Gimana? Nasi gimana ibu? Iya, apa benar kita? Halo, siapa namanya? Marcel. Tepuk tangan dong untuk Marcel. Ada, ya apa namanya? Benar apa? Aku kok kayak jawab. Benar aku kok saya. Ya, jadi tadi gimana? Nasi gimana? Ya. Jadi biasanya kalau kalimat pasif itu awalannya itu berupa di. Jadi objeknya diletakkan di depan. Jadi nasi dimasak itu seperti itu. Contoh. Apa lagi ya? Udah deh, udah baca. Lalu yang ketiga, ini menggunakan kalimat interrogatif dan deklaratif. Apa itu kalimat interrogatif? Interogasi. Berapa dari kata interogasi? Ada yang tahu? Apa? Iya benar. Siapa namanya? Citra. Citra benar juga benar. Ya, jadi kalimat interrogatif itu adalah kalimat berupa kalimat tanya. Dan untuk deklaratif sendiri, ada yang tahu? Deklaratif. Hah? Iya, ada di buku tadi. Itu benar. Marcel. Hari ini kita tepuk-tepuk aja isinya. Ya, jadi kalimat deklaratif adalah menggunakan kalimat kita. Kayaknya kalian sudah paham ya. Lalu ini yang keempat, ada menggunakan penjelasan kronologis. Kalau ada yang tahu, jawab. Apa itu kronologis? Dan di rumah ada yang tahu apa itu kronologis? Mikir. Gak tahu?
kejadian. Gimana? Ada yang mau jawab gak nih? Ayo, gak apa-apa. Sering kejadian tuh. Gimana? Waktu kejadian. Rincian kejadian. Waktu teknologi. Ya, siapa itu tadi yang jawab? Wiputra Febrian. Panggilannya? Febri. Bener loh jawabannya Febri loh. Pokoknya intinya kita hari ini tepuk-tepuk tangan aja ya. Ya, jadi kronologis itu adalah urutan waktu kejadian berdasarkan urutan waktu yang runtut. Hebat berarti ya. Yang kelima, jatuh kan? Tahu deh. Lalu ini yang kelima ada mengandung penjelasan kausalitas nih. Ada yang tahu juga nggak nih? Ada yang mau jawab lagi yang di rumah? Febri. Prinsip cepat atas. Akibat atau akibat. Enggak, di buku ada ya? Atau kamu cari di Google? Ya, Febri lagi ya. Terima kasih untuk Febri. Jadi jawabannya benar. Mengandung penjelasan kausalitas. Jadi peristiwa itu mengandung penjelasan sebab dan akibat dari sebuah peristiwa itu terjadi. Bagaimana sebabnya, dikarenakan apa, dan akibatnya itu seperti apa. Ya, lalu yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir ada berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Jadi semua tulisan itu nggak boleh menulis berdasarkan wis pokoknya sama itu nggak boleh. Harus ada penelitian ilmiah dan kejadian itu harus benar-benar terjadi. Ya mirip-mirip sama berita ya, teks eksplanasi ini. Terus selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Ya. Selanjutnya di sini ada isi teks. Isi teks eksplanasi adalah pemaparan suatu proses berupa rangkaian suatu fenomena, peristiwa, asal kejadian yang berupa jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Untuk jawaban mengapa ini adalah berisi uraian bersifat kausalitas. Kausalitas tadi apa? Iya, sebab dan akibat. Untuk menjawab pertanyaan mengapa, di dalam teks eksplanasi itu harus menjelaskan tentang sebab dan akibat. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi, seperti itu misalnya. Lalu yang kedua ada berisi uraian bersifat kronologis. Kronologis tadi apa? Waktu kejadian. Ya, urutan waktu kejadian. Jadi bagaimana peristiwa ini bisa terjadi, contohnya seperti itu. Lalu di uraiannya, diisi teksnya itu berisi, jadi peristiwa ini begini, misalkan ada sebuah mobil sedang melaju kencang dari arah selatan menuju arah utara, lalu ya contohnya saja seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh isi teks. Di sini ada yang sifatnya kausalitas dan ada sifat kronologis. Kelihatan kan? Kausalitas tadi ada sebab akibat. Di sini ada fenomena halo atau lingkaran cahaya di sekitar matahari. Bacain deh. Siapa yang mau? Nak zoom Pak Iso ya begini. Biasa maka aku sih. Ya, jadi contohnya ini ada fenomena halo atau lingkaran cahaya di sekitar matahari atau bulan disebabkan oleh kristal es pada awan sirus. Biasanya cirrostratus dini yang berada 5-10 km di atas troposfer. Sebab dan akibat. Jadi penyebab bagaimana fenomena halo itu bisa terjadi. Di sini ada rinciannya seperti itu. Lalu yang kedua ada sifat kronologis. Kronologis tadi berupa urutan waktu. Ya ini contohnya hujan es diawali. Lalu ada kata kemudian. Tadi kan
ya. Selanjutnya ada terbentuklah awan. Lalu selanjutnya ada proses. Berarti kan berisi tentang urutan waktu kejadian apa ya? Hujan es. Bagaimana bisa hujan es itu terjadi? Selanjutnya ada merangkum ide pokok. Untuk merangkum ide pokok, kalian harus membaca dengan seksama agar mengetahui ide pokok dari setiap paragraf dalam sebuah teks eksplanasi. Jadi ingat kalian harus membaca dengan seksama agar mengetahui. Jadi paham apa itu isi dari teks eksplanasi tersebut. Lalu setelah itu ada meringkas. Meringkas di sini ada berapa? Yang pertama ada apa? Silakan dibaca. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, jadi untuk meringkas di sini ada harus membaca teks secara menyeluruh. Untuk membaca berarti untuk memahami isinya kalian nggak boleh membaca setengah-setengah yang pokoknya misalnya semuanya baca pahami ini. Jangan. Harus membaca teks secara menyeluruh. Kali aja nanti ada informasi yang kalian lewatkan. Lalu yang kedua ada mencari ide pokok dalam teks. Ide pokok itu apa? Gagasan utama. Sama, gagasan utama, ide pokok, gagasan pokok sama. Jadi apa tuh jari? Jadi mencari ide pokok dalam teks harus mencari gagasan utama dalam sebuah teks. Ide utamanya ini teks ini apa sih? Seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada menyusun ide pokok menjadi kalimat-kalimat pendek. Jadi kalimat dari ide pokok tadi kalian harus membuat sebuah kalimat, tentunya harus dengan kalimat kalian sendiri. Nanti kalau nggak pakai kalimat sendiri itu bisa dikatakan plagiasi. Ada yang tahu plagiasi nggak? Kenapa? Siapa tadi? Pak? Kita aja. Kalian nanti ya. Jadi plagiasi itu kalian kalau misalkan ada tugas untuk misalkan mencari apa di Google itu kalian copy paste nggak? Pernah disuruh buat makalah apa gitu pernah belum? Pernah. Itu copy paste di Google. Atau sebenarnya itu nggak boleh. Kalau kebagian, kalau di usia kalian mungkin masih boleh ya. Tapi biasanya itu harus namanya harus diparafrase. Diparafrase itu membuat kalimat itu dengan kata-kata kalian sendiri. Menyusun lagi kalimat itu sesuai dengan kata-kata kalian sendiri. Jadi kalau misalkan di kampus plagiasi itu di no, nggak boleh banget. Sampai pertama awal saya masuk di perkuliahan ini selalu setiap ada mata kuliah itu diinting-inting. Tahu kan diinting-inting ya? Sama dosennya. Pokoknya apa? Tak boleh plagiasi, dicek ini. Ya. Mungkin untuk awalan aja biar jadi tertahan sama mahasiswa baru supaya tidak gampang copy paste karya orang. Boleh, terinspirasi itu boleh. Maksudnya ngutip dari karya orang itu boleh, tapi ya tadi harus membuat parafrase dengan kalimat kita sendiri. Bahkan misalkan kalian ada buku teori seperti itu nggak boleh kok dengan kata-kata yang ada di buku. Padahal itu kan teori orang ya. Seharusnya kan kayak kita merubah itu kan gimana orang udah diciptakan sama orang kok kita merubah. Itu sebenarnya malah harus dirubah, diparafrase lagi. Nggak boleh kayak misalkan menurut Sugi Hastuti feminisme adalah begini. Kalau copy di karya kalian, contohnya aja apa? Makalah, skripsi, nggak boleh. Harus diparafrase lagi. Nanti kalau misalkan biasanya di kampus saya 20% itu udah maksimal plagiasi. Lebih dari itu biasanya dibalikin lagi di parafrase. Nggak
boleh. Kan apalagi kalau di karya-karya ilmiah makalah itu kan pastinya kalau di perkuliahan harus mengutip dari sebuah buku resmi orang yang sudah bukunya itu sudah diterbitkan seperti itu. Jadi nggak boleh sama sekali plagiasi copy paste karya orang. Jadi gitu ya. Semuanya mana ini? Ya ini ya. Menyusun ide pokok menjadi kalimat pendek tadi sudah. Sekarang yang keempat, memadukan dan menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Nah ini kata-kata sendiri. Jadi kalimat-kalimat yang sudah kalian buat tadi kalian hubungkan menjadi sebuah paragraf dan tentunya menulis kembali atau menceritakan kembali dengan kata-kata kalian sendiri. Selanjutnya di sini ada menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Yang pertama ada struktur, yang kedua ada kaidah. Struktur di sini ada 3. Ada apa aja? Nah, jadi pernyataan umum ini adalah berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Jadi misalkan peristiwa yang akan kalian angkat ini apa? Contohnya terjadinya banjir di Jakarta atau tanah longsor di Sukabumi, misalkan amit-amit ya, misalkan aja. Jadi dimulai dengan sebuah pernyataan umum, gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Jadi dari pernyataan umum ini nanti kalian akan bisa tahu bagaimana bagian isi dari sebuah teks, bagaimana gambaran umumnya, gambaran secara umum teks yang akan dibahas itu teks apa, isinya tentang apa, seperti itu. Lalu yang kedua ada penjelasan berisi perincian, bisa berisi tentang teks eksplanasi kausalitas ataupun kronologis. Apa tuh kausalitas? Masih ingat? Mulai? Kausalitas itu apa? Masa sedikit. Apa bukan? Sebab dan akibat. Kausalitas. Kaus. Bahasa Inggrisnya kaus. Kaus kan karena. Jadi sebab. Karena apa? Itu caranya. Kausalitas jadi sebab dan akibat. Kronologis apa? Kameranya fokus. Ya, kronologis tadi apa? Urutan kejadian. Atas berisi perincian atas kejadian yang relevan dengan pernyataan umum. Jadi penjelasannya harus sesuai dengan pernyataan umum. Bisa lebih jelas menjelaskan gimana ini peristiwa bisa terjadi atau sebabnya apa, akibat dari peristiwa ini apa. Itu ada di penjelasan. Lalu yang terakhir ada penutup, berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi kejadian yang sudah dipaparkan. Tapi untuk penutup ini opsional. Opsional apa? Bisa dimasukkan atau juga bisa tidak di dalam teks eksposisi. Jadi terserah si penulis mau memasukkan komentar atau tidak dari sebuah peristiwa itu. Lalu selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di sini ada 4. Yang pertama ada menggunakan konjungsi kausalitas di sini, sebab akibat. Antara lain menggunakan kata sebab, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Di sini ada contohnya. Contohnya ada penyebab umum terjadinya fenomena tanah bergerak karena adanya kenaikan air di dalam tanah yang dipicu oleh hujan, contohnya. Lalu yang kedua ada menggunakan konjungsi kronologis atau urutan waktu, antara lain menggunakan kata kemudian, setelah itu, lalu dan akhirnya. Contohnya di sini ada. Kemudian air merambat naik mengenai bagian lemah dan terjadilah tanah bergerak.
Ada yang ditanyakan di sini? Apa pengen lu ya? Lalu yang ketiga di sini ada menggunakan kata ganti yang merujuk pada jenis fenomena berupa kata benda. Nah di sini nih yang agak jelasnya. Maksudnya kata ganti yang merujuk pada jenis fenomena itu biasanya kan kata ganti itu ada kata ganti orang. Kata ganti orang ketiga itu ada dia, ia, dan mereka. Misalkan gini. Saya bicara sama Fitra. Misalkan saya bicara ngobrol sama Fitra. Kamu namanya? Ica. Saya. Saya misalkan ngobrol sama Fitra tentang Ica. Kan kalau orang itu bisa diganti dengan dia begitu kan? Ya. Ica itu bisa diganti dengan kata dia, ini kata ganti. Nah misalkan Ica ini sebuah fenomena. Misalkan apa? Banjir misalkan. Kan kalau banjir kan nggak bisa. Misalkan banjir itu loh karena ada hujan 2 jam gitu misalkan. Tapi kata banjir ini nggak bisa diganti, bisa diganti dengan kata dia. Jadi katanya itu yang memang harus fenomena itu. Dia loh. Gimana ya? Kan nggak bisa kan? Nanti nggak maksudnya. Jadi kata gantinya itu nggak bisa dirubah dengan kata apapun kecuali kata fenomena itu sendiri. Misalkan ya kalau tentang banjir ya banjir. Kalau tentang gempa ya gempa. Di sini contohnya. Ini contoh fenomena. Ada gempa bumi, banjir, gerhana. Sini contohnya. Jadi kata ganti yang merujuk pada jenis fenomena berupa kata benda. Jadi nggak bisa diganti dengan kata ganti. Kan kata ganti ada kata ganti orang juga. Ya, situ. Lalu yang terakhir di sini ada menggunakan kata atau istilah yang sesuai dengan topik dalam teks eksplanasi. Di sini contohnya ada angin tornado. Baca dong. Ayo yang tidur. Ya. Gimana doa habis tidur? Coba bacain. Siapa namanya? Ini. Yang habis ini. Namanya siapa? Noval. Bacain dong tentang ini sampai sini. Sudah. Terima kasih ya sampai secara acak ini. Terima kasih Novel yang agak ngantuk.
sini ngapain ya? Kau tadi. Tidak bersamaan. Untuk menyusun teks eksposisi, ini yang pertama ada apa? Yang kedua ada ini teman saya makanya bagus loh. Ini jadi isu ya. Sangat jelas ya. Untuk pengembangan teks eksposisi di sini ada dua, ada kronologis dan kausalitas. Kausalitas apa? Kronologis. Nah, untuk pengembangan kronologis di sini ada tiga. Yang pertama adalah mengetahui perincian secara menyeluruh. Yang kedua adalah membagi peristiwa menurut tahapan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan setiap tahapan secara tegas sehingga terlihat seluruh urutan peristiwa secara jelas. Sudah jelas ya? Mengetahui perincian secara menyeluruh. Jadi kalian harus tahu peristiwa ini yang akan kalian bahas itu dari awal sampai akhir itu gimana nih peristiwanya, harus tahu secara menyeluruh. Lalu yang kedua adalah membagi peristiwa menurut tahapan peristiwa. Jadi tahapnya ini bagaimana? Yang pertama misalkan mulai dari misalkan banjir. Jakarta telah terjadi banjir setelah terjadi hujan selama 5 jam misalkan. Oleh karena itu, karena daratan yang rendah menyebabkan Jakarta tenggelam karena pokoknya saya tidak yakin. Yang penting harus sesuai dengan tahapan-tahapan peristiwa yang terjadi. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan setiap tahapan peristiwa secara tegas. Jadi setiap peristiwa itu dijelaskan secara tegas sehingga peristiwa itu urutannya seluruh urutan peristiwa secara jelas. Selanjutnya ada kausalitas. Kalau saya turun mana tidak berhenti. Turun dan ada jengotso. Kausalitas yaitu pola pengembangan kausalitas juga disebut pola pengembangan sebab akibat. Jadi sebab itu bisa kalian jadikan sebagai pokok, gagasan pokok, dan akibat bisa dijadikan sebagai perincian atau bisa juga sebaliknya. Akibat ini bisa dijadikan sebagai gagasan pokok dan sebabnya bisa dijadikan perincian. Terserah kalian sebagai pembawa penulis teksnya. Lalu ini adalah contoh penyusunan. Yang pertama harus menentukan topik kalian mau bahas apa. Lalu yang kedua ada mengumpulkan referensi harus melalui informasi, jadi nggak boleh salah-salah. Menurut firasat itu nggak boleh. Jadi harus sesuai fakta ya, referensi, baca-baca referensi, harus contohnya kayak ingat kejadiannya sendiri atau seperti apa. Lalu yang ketiga ada menyusun kerangka, menyusun pokok yang akan kalian bahas apa. Lalu yang keempat ada mengembangkan kerangka karangan. Jadi dari pokok kerangka tadi harus kalian kembangkan menjadi sebuah kerangka dan dijadikan sebagai sebuah teks eksposisi. Lalu yang terakhir ada menyunting dan mengoreksi. Jadi biasanya menyunting itu dibutuhkan karena memang pasti kalau ngetik atau menulis kalau ngetik itu biasanya banyak typo apalagi di laptop. Jangan di laptop, di HP aja banyak typo loh. Jadi menyunting itu gunanya untuk mungkin ada peristiwa apa yang terlewat atau kalian salah tulis teksnya atau salah tulis kalimat-kalimatnya.
Enggak. Nah, Ada api berkesan. iya, ini for your information, hari ini saya terakhir ngajar. Besok sih, tapi kan kalian nggak ketemu sama saya lagi. Saya ngajar di sini sudah dari bulan Agustus, September, Oktober, 5 bulan. Dari Agustus loh saya, nggak kerasa loh. Enggak, 14. Biasanya kan cuma mulai kalian aja. Mungkin nanti dibikin soal 4 bulan ya. Padahal saya ya Allah 6 bulan kan dari kampus saya itu ada dari Bapak Nadiem Makarim yang sangat terhormat. Itu ada Merdeka Belajar. Jadi kan kampus saya ikut warungnya, ikut menteri pendidikan itu. Jadi biasanya kan PLP itu cuma 2 bulan atau berapa bulan, nggak sampai. Ini saya PLP-nya setengah tahun. Sebetulnya pengumuman atau ngambil sekolahnya itu sudah dari pokoknya 6 bulan itu dari Juli. Itu sudah sibuk cari sekolahan. Sebenarnya saya itu kemarin di sekolah yang dekat rumah di sekolah ya, pokoknya di situ kan ya. Di dekat rumah saya, nggak dekat banget sih, sekitar setengah 4 jam 15 menit. Tapi ternyata waktu saya itu katanya informasi dari sekolah-sekolah itu minta kalau minta UNESA minta bagian anak kreatif kayak minta pemerataan gitu. Dan ternyata saya diuncal ke sini jauh. Saya dari rumah 35-40 menit. Besok saya di sini lagi buat ngajar kelas ini. Lumayan ya. Lumayan loh. 4 bulan 5 bulan. Ya, jadi ya ini mungkin saya ditakdirkan untuk ketemu kalian di sini. Ya. Kalau nggak diucapkan saya nggak akan ketemu sama kalian di sini. Lihat loh, kesannya di buku sobekan aja ya. Tempo aja nggak apa-apa, bolak-balik nggak apa-apa.
Apakah sudah? Iya, nak, ada nyuting ke sini. Sudah. Ini tapi ini kelasnya belum. Maksudnya belum. Sejak mobil masih berjalan. Enggak sih, sama kesini. Sama seperti mau ada kasih foto sebentar lagi. Itu belum ya. Nanti aja. Nanti sudah itu aja foto. Setelah selesai baru jadi selesai dulu. Soalnya kan ini masih dalam posisi. Ya. Materi itu sudah. Kalau kita tetap belajar. Sekian dari sekarang aja. Orang itu kan sisanya. Kalau ini nulisnya kalian lanjutkan dulu. Sebelumnya saya mau tutup dulu. Mohon maaf kalau dari saya ada salah-salah kata atau perbuatan. Jangan disimpan di hati, jangan dimasukkan ke hati. Silakan masukkan baru-baru aja, nggak apa-apa. Mungkin kan nanti saya tidak bisa nafas kalian. Jadi semoga kalian sehat, tetap semangat dan selalu ceria. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.